Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Laptop Sugus. Kali ini saya akan membahas bagaimana penggunaan aplikasi simulasi Lighting Studio, yaitu Asset Light 3D dari Elixir. Nah, aplikasi ini sangat efektif dan berguna sekali untuk membuat setup atau pengaturan tata cahaya, khususnya di dalam ruangan ya, menggunakan peralatan Lighting Studio. Nah, khusus bagi pemula, ini sangat efektif digunakan untuk belajar memahami konsep tata cahaya, khususnya dalam menggunakan peralatan Lighting Studio, sebelum nanti berhadapan dengan peralatan yang sesungguhnya. Karena kita ketahui peralatan lighting itu tidak ada yang murah ya harganya, jadi sebelum kita praktek langsung, ada kalanya kita perlu mengetahui dulu bagaimana konsep pencahayaan itu. Nah, bagaimana mendapatkan aplikasi ini? Silakan kunjungi websitenya elixir.com. Oke, seperti apa penggunaan aplikasinya? Perhatikan. Oke, bagi yang sudah menginstal aplikasinya, silahkan dibuka. Cari Satellite 3D. Nah, jadi aplikasi ini sangat membantu bagi pemula untuk belajar bagaimana mengatur tata letak lighting ya, bagaimana mengatur konsep pencahayaan yang akan dipakai nantinya. Jadi aplikasi ini memberikan perencanaan ya, sehingga meminimalisir waktu untuk eksperimen ketika eksekusi di lapangan. Termasuk juga bagi profesional, jadi sangat membantu sekali dalam menentukan konsep pencahayaan yang akan digunakan dalam pengambilan gambar, baik itu untuk foto maupun video. Nah, di bagian awal kita diberikan pilihan untuk membuat shoot baru ya. Jadi kita pilih ukuran ruangannya. Di sini ada yang ukuran besar, sedang, dan kecil. Nah, saya akan pilih ukuran sedang ya, medium room. Nah, ini tampilan dari aplikasi 3D simulator. Jadi di sini lebih banyak pengaturan tata letak sumber cahaya. Tidak ada pengaturan fitur peralatan berdasarkan merek dan tipe ya. Jadi bentuknya ini mengambil secara umum ya. Karena kalau di lapangan ada banyak merek dan tipe. Nah, tentu masing-masing punya pengaturan ya. Nah, tetapi melalui aplikasi ini lebih diprioritaskan tata letak pengaturan sumber cahaya dan intensitas pencahayaan ya. Nah, saya jelaskan dulu bagian aplikasinya. Jadi bagian layar yang sebelah kiri ini, yang paling besar ini adalah bagian konstruksinya ya. Kita bisa mengatur nanti posisinya. Di sini ada kontrol tampilan ya. Kita bisa melihat dari berbagai sudut pandang. Nah, jadi defaultnya di sini ada dua lighting, satu background, satu model, dan satu kamera. Nah, memang ini untuk idealnya untuk fotografi ya, idealnya untuk pemotretan. Tetapi yang kita pelajari di sini adalah konsep pencahayaan, karena dari segi konsep pencahayaan baik foto maupun video itu sama, dan peralatan yang digunakan pun sama ya. Hanya saja untuk foto dia tidak menyala secara continuous ya, dia berupa lampu kilat. Nah, kalau video dia menyala continuous ya, artinya menyala seperti lampu pada umumnya ya. Oke, ini adalah tampilan konstruksinya ya. Kita bisa atur dari berbagai sudut pandang. Kemudian di bawahnya kita bisa geser seperti itu ya. Nah, nanti untuk menzoom tinggal gunakan scroll ya, seperti itu ya. Nah, di sebelah kanan adalah tampak hasilnya ya. Nah, ini ada unit kamera, ini unit lightingnya. Oke, di panel sebelah kiri kita bisa mengatur ulang ukuran ruangannya ya, misalnya large ya, lebih besar lagi, atau kita bisa custom ya, berapa lebar, tinggi, kemudian panjangnya juga di sini. Nah, kemudian pengaturan background ruangannya ya, warna dindingnya misalnya kita bisa ubah di sini. Nah, misalnya dindingnya di sini warna merah itu ya.
Satu lantainya kita atur warna tertentu. Ya. Sementara saya akan pakai warna yang standar, yang defaultnya. Ada pengaturan tekstur juga ya, kalau ingin lantainya berupa lantai kayu misalnya seperti studio. Nah, kemudian masih di panel sebelah kiri, kalau misalnya kita mau ganti model, nah ini sebenarnya bukan jadi prioritas ya, kita prioritaskan pengaturan lighting. Tetapi kalau mau ganti model, di sini ada beberapa pilihan ya. Nah, di sini ada beberapa kostum dan aksesoris ya. Misalnya mau ganti kostum, saya akan pilih kostum yang ini ya. Nah, oke. Nah, barangkali ini mungkin lebih oke ya. Nah, kemudian pose, kita bisa memilih pose, mungkin gayanya bagaimana. Nah, oke, mungkin seperti itu. Ini hanya contoh ya, nanti bisa dicek lagi. Nah, untuk custom posisi tangan kaki kita bisa atur di sini ya. Nah, misalnya seperti itu ya, menggenggam itu. Nah, itu ya. Atau bisa juga kita aktifkan posing mode. Ya, posing mode nanti bisa di custom di sini. Atau pose slider. Ya, di sini kita pilih dulu yang model standing ya, berdiri, pose berdiri. Nah, misalnya mau seperti apa, kita bisa lihat di sebelah kanan ya. Ya. Nah, seperti itu misalnya. Nah, karena ini berupa 3D jadi ya agak-agak aneh ya kelihatannya ekspresinya. Kalau real ya mungkin beda ya. Nah, kita ingin gayanya seperti apa, kita bisa atur nanti. Nah, misalnya seperti itu ya. Oke. Nah, nanti silakan dieksplor saja ya. Oke, kemudian nah ini sudah. Kalau mau menghilangkan tampilan ini, kita tinggal klik saja di luar ya. Nah, atau bisa disembunyikan ya, seperti itu. Nah, kemudian di bagian bawah ini adalah pilihan jenis lightingnya ya, peralatan lightingnya. Seperti yang sudah pernah saya jelaskan, ada beberapa komponen unit lighting ya. Nah, di sini yang bentuknya seperti ini adalah unit flash head-nya ya, yang disertai dengan standar reflektor. Kita juga bisa memilih yang sudah include dengan aksesoris seperti softbox oktagonal atau umbrella yang silver maupun white ya, atau softbox persegi panjang ya. Nah, jadi tinggal di drag misalnya ya, klik sini, di drag bawa ke area. Nah, seperti itu. Nah, oke, kalau mau dihapus tinggal tekan delete. Atau bisa ganti yang ada di sini, tinggal diklik, nanti pilih di bagian ini ya. Ya, ini ada power untuk mematikan lampu. Nah, kemudian di sini kita pilih ya. Misalnya saya mau menggunakan yang saya mau pilih yang Octaform ya. Nah, seperti itu. Nah, ada ukurannya juga di sini ya. Nanti efeknya kelihatan di sini ya, seberapa lembut cahayanya. Dan kita bisa atur juga di sini. Ya, powernya, intensitasnya, ya seberapa nanti cahayanya. Ya. Nah, kemudian ini juga sama ya. Nah, kita bisa atur kalau ini dimatikan seperti apa. Nah, kita bisa eksperimen di sini ya. Nah, nanti posisinya bisa kita pindahkan ya. Nah, itu garis merah itu artinya arah
cahayanya ya, jadi mengunci kemana dia. Nah, kita bisa lihat hasilnya di sebelah kanan ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kita bisa banyak belajar di sini untuk menerapkan konsep pencahayaan ya, prinsip tata letak lighting. Yang mana itu ada key light, ada fill light, kemudian ada backlight. Nah, oke, ini pilihan jenis peralatan lightingnya. Ada juga speed light ya. Nah, istilah speed light itu sama dengan flash ya, untuk fotografi. Kemudian ada juga peralatan lain yang bisa mendukung. Ada helper di sini, salah satunya berupa reflektor ya. Nah, reflektor mau taruh di mana di sini? Misalnya di bagian ini. Nah, jadi arahnya bisa kita lihat. Nah, ini garis kuning itu arah pantulannya ya. Kita mau memantulkan ke arah mana dia? Nah, nanti akan kelihatan efeknya di sini ya. Nah, seperti ini. Efek warna kuning ya. Kalau kita hilangkan nanti, nah hilang efeknya ya. Tuh. Oke. Nah, ini contoh ya. Nah, itu tambahan. Kemudian ada properti lain, misalnya seperti sofa atau kursi. Nah, itu bisa ditambahkan untuk pemanis saja. Intinya di sini adalah pengaturan konsep lighting ya. Nah, kemudian kita beralih ke bagian kamera ya. Nah, kamera di sini secara default dia posisinya vertikal ya. Ya, karena ini portrait. Nah, kita bisa atur di sini, klik bagian kamera, kita bisa putar. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian bagaimana kalau mau mengatur jarak kamera ya? Diatur saja di sini ya. Nah, posisinya dekatnya itu ya. Oke, pastikan eye level ya. Kalau ini defaultnya belum eye level. Jadi saya zoom dulu. Bukan zoom ya, saya atur, saya naikkan sedikit. Nah, kalau eye level nanti bayangannya di bawah kelihatan. Nah, seperti itu ya. Nah, ini saya atur seperti itu ya. Nah, ya. Oke, framingnya juga diperhatikan ya. Ini mengambil medium long shot ya, sebatas lutut. Nah, oke. Seperti itu ya. Kalau kita mau ganti aspek rasionya, kita bisa ubah di bagian panel sebelah kanan ya. Nah, di sini misalnya 3:2 atau 4:3. Mau ganti lensa juga pilih lensanya di sini. Ya, misalnya fix 50 ya. Nah, seperti itu. Kemudian shutternya bisa kita atur di sini. Ya, misalnya 1/250. Ya, kemudian aperture-nya ya. Kalau untuk studio biasanya aperture antara 4 sampai 8 biar dapat detailnya. Tapi kalau ingin hasil yang bokeh, ya kita bisa atur di bukaan yang besar ya, dengan nilai aperture-nya yang kecil ya. Nah, kembali lagi ingat pengaturan exposure. Ya. Nah, itu jadinya agak terang ya. Nah, intinya di sini pengaturan exposure ya. Shutter speed, aperture, kemudian ISO, dan di sini ada white balance. Nah, white balance yang sebelumnya pernah saya bahas ya. Ini temperatur warna. Nah, kita ingin warnanya seperti apa nanti. Ini sama halnya dengan grading ya. Kalau di fotografi ini pengaturan white balance tuh grading installnya di kamera ya. Tetapi nanti ada pengaturan lain juga pada saat editing. Nah, kita anggap dulu sekian ya.
defaultnya 6000 tadi. Oke. Nah, misalnya kalau sudah jadi ya seperti ini. Nah, biasanya bagi para profesional mereka akan merender ya, artinya diekspor ke sebuah gambar untuk dijadikan acuan referensi ketika nanti aplikasi di lapangan, sehingga meminimalisir waktu untuk eksperimen ya. Nah, jadi kita bisa masuk ke menu timeline di sini ya. Ya, di bawah sebelah kiri kita bisa klik snap. Nah, nanti kita render ya. Nah, klik render. Nah, di sini proses untuk ekspornya ya. Kalau tidak di render nanti tidak bisa diekspor. Oke, bagian ini review pengaturan kamera. Kemudian dari atas posisi lightingnya seperti ini. Kemudian bagian bawahnya adalah pengaturan peralatan lightingnya ya, seberapa intensitasnya, ukuran, teknis peralatannya, dan yang dipakai apa saja. Di sini ada reviewnya ya di sebelah kanan. Oke, kalau sudah, nah kita bisa ekspor di sini ya. Nah, di sini ada tampilan yang mau diekspor, yang model yang mana di sini. Kita bisa atur ya, atur ulang tampilan pada saat ekspornya. Ya, sehingga memudahkan nanti teamwork yang dilibatkan untuk bekerja mengatur lighting. Oh, seperti ini yang diinginkan itu ya. Jadi pada saat di studio nanti acuannya sudah jelas. Oh, posisikan lightingnya di sebelah ini, kemudian reflektornya di sini, kameranya begini. Nah, sehingga waktu pengambilan gambar baik itu foto maupun video lebih singkat ya. Tidak perlu banyak menghabiskan waktu untuk eksperimen. Nah, oke, nanti silahkan diatur layoutnya. Nah, seperti ini ya, ini sudah ada detailnya, seberapa powernya, arah cahayanya, berapa derajat dia, sudutnya, kemudian tingginya berapa. Nah, ini sudah ada pengaturannya. Tinggal diekspor. Di sini pilih JPEG atau PDF ya, silahkan dipilih nanti. Nah, misalnya dalam bentuk PDF seperti ini ya. Nah, kemudian diekspor. Ya, silakan dipilih tempat penyimpanan, misalnya desktop. Oke, saya akan kasih nama setting light ya. Nah, ini hasilnya ya. Oke. Nanti misalnya kalau punya referensi lebih bagus lagi bisa dijadikan acuan ya. Nah, di sini nanti bisa diisi identitas fotografer, customer, waktu, nah itu ya. Nah, itu sedikit gambaran singkat penggunaan aplikasi Set-A-Light 3D dari Elixir. Jadi silahkan digunakan untuk simulasi belajar mengatur tata letak cahaya. Nah, jadi jelas sangat membantu ya, karena peralatan lighting itu mahal harganya ya. Jadi kalau mau praktek ya memang harus punya lighting. Tetapi bagaimana kalau misalnya tidak punya peralatannya? Nah, software ini sangat membantu dan bisa menjadi alternatif. Oke, silahkan dicoba untuk bereksperimen. Oke, itu tadi gambaran umum bagaimana penggunaan aplikasi simulasi Lighting Studio, yaitu Asset Light 3D dari Elixir. Nah, aplikasi ini bukan hanya efektif bagi pemula saja ya, tetapi juga sangat berguna bagi kalangan profesional. Jadi ketika melakukan pemotretan, biasanya akan direncanakan bagaimana setup lightingnya, apalagi yang bekerja dalam tim. Nah, jadi perlu dibuat perencanaan bagaimana pengaturannya, lalu kemudian di-share dalam tim, sehingga semua teamwork memahami konsep yang akan dikerjakan.
Nah, kurang lebih seperti itu sehingga bisa efektif dalam bekerja ya. Oke, untuk selanjutnya silahkan dieksplorasi bagaimana penggunaan aplikasinya. Semoga bisa menemukan konsep pencahayaan yang diinginkan ya.